Di satu hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ada di tangan kami ini, tepatnya hadis nomor urut yang kelima. Sebelum kita kaji, izinkan terlebih dahulu saya membacakan lafal hadisnya supaya dapat berkah belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yazid Ma'ni bani Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Yazid bin Yazid bin al-Akhnas, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun. Tiga orang tadi, Ma'an ayahnya Abu Yazid, kemudian Al-Akhnas, tiga orang ini semuanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Sayyidina Ma'an bercerita, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Bapakku yang bernama Yazid tadi suatu ketika mengeluarkan uang beberapa keping dinar untuk disedekahkan. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Dia titip uang itu untuk disedekahkan dengan orang yang ada di masjid. Nah, mungkin di zaman kita sekarang ada marbot. Terus kita bawa duit 50.000, ngomong dengan marbot, nah ini titip duit 50.000 kak, kakek ada yang minta juk. Nah itu kan modelnya, itulah mungkin kisahnya di zaman Nabi tadi. Ayahnya Abu Yazid ini menitipkan uang kepada orang di masjid supaya orang itu kalau ada orang miskin datang diinjut dari orang yang dititipkan tadi. Lalu apa yang terjadi? Fajitu, Sayyidina Ma'an sang anak yang sedekah tadi bapak, ini sang anak datang ke masjid. Di jingoknya ada duit, fa'akhadtuha, ambil duit itu. Padahal duit itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin, diambil oleh anaknya dewek. Fajituhu biha, fa'ataituhu biha. Lalu aku balik ke rumah, mendatangi ayahku yang sedekah tadi, bawa duit ini. Dijingok oleh bapaknya, lah ini kan duit yang untuk disedekahkan di masjid tadi, mengapa dibawa oleh sang putra? Lalu apa kata sang ayah? Dengan intonasi yang agak tinggi, ayahnya ngomong, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, duit ini bukan untukmu. Maksud bapak tuh, saya nikah bukan untuk orang miskin. Nah, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Ributlah bapak dengan anaknya. Fakhasabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata sang anak, ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tak boleh aku terima duit ini? Aku kan anak dewek. Sedangkan bapaknya beranggapan kau tak boleh menerima karena niatku untuk sedekah kepada fakir miskin. Lalu apa jawaban Nabi? Nabi menengahi bapak dan anak yang lagi ribut ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, bapak, engkau tetap dapat pahala sesuai dengan apa yang kau niatkan. Wa laka ma akhadta ya Ma'an. Lalu Nabi menghadap kepada si Ma'an, sang anak. Apa kata Nabi? Engkau wahai Ma'an tetap boleh memiliki uang yang sudah engkau ambil. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Hadis ini banyak makna yang terkandung. Kita bahas yang pertama ya, urut dulu. Yang pertama tadi disebut 3 orang perawi hadis ini termasuk sahabat Nabi. Sang anak, sang bapak, sang kakek, semuanya sahabat Nabi. Pertanyaannya, siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu ilmu dalam ilmu hadis. Man ijtama'a minal bashari bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Siapa sahabat Nabi? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, lalu mereka berjumpa dan pernah berkumpul bersama Nabi, bertatap muka langsung dengan Nabi, dan mereka itu beriman kepada Nabi, berarti masuk Islam, dan mereka pun meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Inilah disebut sebagai sahabat Nabi. Lebih mudahnya lagi, sahabat Nabi itu manusia yang sezaman dengan Nabi, pernah ketemu dengan Nabi, masuk Islam, dan mereka meninggal dalam Islam. Ini sahabat Nabi. Karena tidak semua orang yang pernah ketemu Nabi sahabat Nabi. Ada orang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, tiap pagi ketemu Nabi, tapi apa mereka sahabat Nabi? Tidak. Apa sebab? Mereka tidak beriman kepada Nabi. Gawe mereka ngakoi Nabi Muhammad dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kalau Abu Jahal hidup di masa itu masuk juga dengan omongan Abu Jahal, tukang ngejek-ngejek Islam. Maka perlu dibuat definisi siapa sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi bukan hanya berjumpa dengan Nabi, tapi mereka juga Islam dan meninggalnya juga dalam keadaan Islam. Maka mereka sahabat Nabi. Kira-kira di sini ada ibu-ibu ngaku sahabat Nabi? Tidak suwe, tidak mungkin ada. Ingatlah, tidak mungkin. Kalau ada orang mengaku, oh saya sahabat Nabi, dusta. Karena jelas definisinya oleh para ulama, kita ini hidup 14 abad jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sahabat Nabi, tapi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah sedih, walaupun umat kita ini yang dirindukan Nabi. Dalam sebuah hadis kata Nabi, aku merindukan sekelompok orang. Aku cinta kepada mereka, mereka cinta kepadaku. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu kami ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi, kalian adalah sahabatku. Mereka yang kumaksud adalah umatku yang nanti hidup setelah ini, hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka cinta kepadaku, mereka rindu kepadaku. Maka mereka lah umatku yang aku nantikan dan aku rindukan. Itulah dan kau saya. Inilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tadi bersolat kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini salam dan salawat. Dalam riwayat disebutkan kalau kita salawat dengan Nabi, salawat itu dilaporkan kepada Nabi langsung. Dan kalau kita ucap salam dengan Nabi, tadi kan ada salam, itu nama kita yang ucap salam langsung dilaporkan malaikat kepada Nabi di kuburnya. Jam sekian, detik sekian, fulan bin fulan ucap salam kepadamu. Nabi tahu. Ini hadisnya sahih. Berarti tidak sia-sia kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita balik lagi ke hadis tadi. Jadi itulah definisi dari sahabat Nabi.
Kemudian, kalau ibu perhatikan hadis tadi, ini menunjukkan anna shadaqatat tatawwu'i yajuzu daf'uha lil furu'. Kalau kita sedekahnya sunnah, bukan sedekah wajib. Boleh sedekah sunnah itu kita berikan kepada anak keturunan kita. Mana buktinya? Tadi sang anak Sayyidina Ma'an ngambil duit sedekah bapaknya. Bapaknya tidak setuju. Tapi apa jawaban Nabi? Justru Nabi membolehkan, silahkan ambil uang itu. Berarti hukumnya adalah kita sebagai orang tua boleh bersedekah kepada anak kita sendiri di luar nafkah. Kalau nafkah wajib ya, untuk makan dia, beli ke baju dia, bayar SPP sekolah dia, bayar SPP kuliah, ini nafkah. Tapi selain daripada itu, menunjuk duit jajan itu sedekah. Atau tadi malam ibu-ibu dapat rezeki diajak suami kemana? Makan di warung steak, ngajak anak cucu, itu sedekah maksudnya. Dan sebaik-baik sedekah ibu, ya, sebaik-baik sedekah jangan dulu untuk orang lain. Dalam Quran disebutkan, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini." Untuk orang tua dulu. Boleh kita sedekah dengan orang tua dewek, boleh kalau sedekahnya sunnah. Selain nafkah, misal orang tua tinggal di rumah dengan kita lah nyusu, kita kan nunjuk dia makan, nunjuk dia minum, ya kan, bayar keperluan pokoknya itu nafkah. Tapi selain daripada itu yang kita beri adalah sedekah sunnah. Kita nunjuk nafkah dengan mama kita sebulan 2 juta. Di pertengahan bulan dapat bonus, dagangan kita laris lebih banyak. Kita jual lagi 1 juta dengan mama, 1 juta yang lebih itu adalah sedekah sunnah. Dan yang paling afdol sedekah dengan wong tua daripada dengan wong miskin di pinggir jalan. Dengan wong tua dulu. Lalu yang kedua kata Nabi, wal aqrabin, dulur kerabat. Ada kita dulur yang sahur di dusun, itu juga sedekah. Jangan dulu dengan orang yang tak kenal, dengan dulur dulu. Apa sebab? 2 kata Nabi. Orang yang sedekah dengan dulur kerabatnya dapat 2 pahala. Pahala sedekah, dan yang kedua pahala mempererat silaturahim. Pokoknya lebih afdal sedekah kepada orang dekat. Baru kata Allah dalam firman-Nya tadi, wal yatama wal masakin, baru untuk anak yatim yang di panti asuhan, baru untuk orang miskin yang di pinggir jalan, silahkan monggo. Tapi kalau kita cuma ada uang terbatas, sedangkan dulur kita butuh bantuan, tolong dulur kita dulu. Paham? Inilah hikmah yang kedua. Jadi sedekah itu sunnah untuk orang terdekat dulu, termasuk anak sendiri, termasuk ibu sebagai istri. Kan dinafkahi suami itu. Suami ibu kalau nak sedekah, selain afdol dengan wong tua, suami ibu afdol sedekah dengan istri sendiri. Nafkah, ibu setiap bulan tanggal 2 di awal bulan diunjuk nafkah suami 5 juta. 5 juta di nafkah. Pokoknya ini nafkah untukmu saya. Makanan, sandapan, semua untuk 5 juta. Di awal bulan itu nafkah. Tahu-tahu tanggal 15 Juli suami ibu dapat bonus dari kantor 15 juta. Besok kan? Besok itu. Maka ketika suami ibu balik ke rumah, bawa duit 15 juta, 10 jutanya dipisah, tinjuk ke ibu, sayang, ikat nade 10 juta. Lah dari mana kau yang ikat? Dari mana ikat? Ikat ini bonus dari kantor. Terima tanda cintaku kepadamu. Senang tak dibuat 10 juta oleh suami? Itu nafkah atau sedekah? Sedekah hukumnya. Kalau nafkah sudah, yang pokok sudah, selebihnya adalah sedekah.
Kalau yang tahu dengan laki ibu, nanya sedekah. Jangan itu panti asuhan dengan bini dulu sedekah. Paham? Oh, langsung balik sekarang. Oh, ini yang kedua ya. Yang ketiga, amma shadaqatul wajibah. Kalau sedekahnya sedekah wajib, apa sedekah wajib contohnya? Ada tahu sedekah wajib? Bukan. Sedekah wajib. Kalau nafkah itu bukan sedekah, memang kewajiban. Ini sedekah, tapi dia wajib. Zakat. Mau zakat fitrah, zakat mal, itu semua sedekah wajib. Kalau nafkah itu bukan sedekah, memang kewajiban. Ini sedekah, tapi bersifat wajib. Itu namanya zakat. Paham ya? Zakat fitrah, zakat mal, zakat perhiasan, zakat emas. Nah, itu sama, zakat sedekah wajib. Bagaimana kalau sedekah wajib? Fala yajuzu daf'uha lil furu' wa lil usul. Kalau zakat sedekah wajib haram, tidak boleh diunjuk dengan anak kita dewek. Haram, tidak boleh diunjuk dengan wong tua kita dewek. Yang mana mereka masih kita nafkahi. Tidak boleh. Misal emak kita hidup di rumah kita, nafkahnya dari kita, gaji pensiunnya dah kati lagi. Mereka lah tua, hidup dengan kita, berarti mereka kita nafkahi. Maka tidak boleh kali. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Mama terima ini beras, terima ini duit, zakat aku. Tidak boleh. Mengapa demikian? Karena mereka itu kita nafkahi, maka wajib dinafkahi, bukan hidup zakat. Termasuk anak ibu, sekolah masih dibayari, hidup serumah dengan ibu, belum pegawai, masih dinafkahi ibu, dinafkahi suami ibu, maka tidak boleh orang tua memberikan zakat kepada orang yang mereka nafkahi. Tapi kalau mereka tidak dinafkahi, siapa contoh? Dulur ibu, dulur kandung, lalu punya usaha dewek, rumah tidak serumah dengan kita, tiba-tiba COVID kemarin usahanya buruk tikar, bangkrut, miskin. Ibu nak keluarkan zakat mal, boleh tak ditunjuk dengan dia? Karena dia miskin. Boleh. Apa sebab? Karena mereka tidak wajib kita nafkahi. Paham ya? Jadi ini sering pertanyaan, boleh tak zakat fitrah ini beras tunjuk dengan mama sebagai zakatku? Tidak boleh, karena orang tua itu wajib dinafkahi. Beda kalau mama kita beli ke beras, kita bayarnya zakat fitrah itu kepada fakir miskin atas nama mama, itu berbeda tuh. Ini zakat yang ditunjuk mama, nah ini yang tidak boleh. Karena orang tua kita, ayah, ibu dan anak-anak kita orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau sedekah sunnah boleh. Namun kata para ulama berbeda kalau istri kepada suami. Kalau suami, saya suami kepada istri tidak boleh tunjuk zakat dengan istri. Kenapa? Karena istri wajib saya nafkahi. Tapi kalau istri kepada suami boleh zakat. Boleh. Kenapa boleh? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Contoh, laki misal nih, laki ibu miskin, ibu berduit. Berapa isi tabungan ibu? 5 miliar. Berduit ibu. Ya, soge apa? Laki ibu pengangguran, buntu, tidak sukses bahasa kita. Ibu tadi kan ada duit 5 miliar, harus keluar zakat, sudah setahun tersimpan di atas nisab 2,5% zakatnya. Berapa tuh kalau 2,5% dari 5M? Sekitar 250 juta. Wow. Besok 25 juta atau 210 juta? Benar ya? Zakat harus keluar itu, kaki dihitung lagi lah berapa ya. Misalnya 250 juta zakatnya. Boleh tidak tunjuk itu sen dengan lagi ibu? Mari sayang, terima kak, senku. Ini zakatku dari harta milikku sendiri, bukan harta milikmu, kau tuh miskin. Ini zakatku, boleh tidak hukumnya dia terima? Boleh. Karena istri tidak wajib
wajib menafkahi suami. Justru lebih bagus tunjuk suami. Tapi jelas ke mata itu awas nak pakai duit tak kawin lagi. Kawin jadi modal, kawin lagi lagi. Jelas ke matanya. Paham tak? Tapi kalau suami dan istri tak boleh dia menunjuk zakat. Kalau suami wajib menafkahi istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqtum min amwalihim, dalam Quran surah An-Nisa. Suami itu diberikan kelebihan karena memberi nafkah, berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Paham ya? Insyaallah. Kemudian yanalul mutasaddiqul ajra idza sahhat niyyatuhu sawa'an waqa'at shadaqatuhu fi yadi mustahiqin am la. Hadis tadi kalau ibu perhatikan itu menunjukkan orang yang bersedekah itu tetap dapat pahala walau sedekahnya itu terkadang salah sasaran, selama niatnya itu dari awal benar. Tadi kan sang ayah niat sedekah untuk orang miskin, diambil oleh anak dewe, ya kan? Nabi tidak melarang, kata Nabi apa? Laka mana waita ya Yazid, engkau tetap dapat pahala, tidak usah khawatir, kata Nabi, sesuai dengan niatmu. Sedangkan sang anak, monggo, kata Nabi, engkau boleh mengambil uang itu dan tidak perlu dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu jika tanpa pengetahuan kita salah sasaran atau di luar kemampuan kita ternyata salah sasaran, kita tetap dapat pahala sebagaimana niat kita di awal. Mana contohnya? Adik datang kuyung ke rumah, datang ke ibu, minjem sen dulu, berapa? Minjem 50.000 baik. Nah, ini 50.000 kan? Untuk apa? Nah, 50.000. Kami tak 2 hari belum makan, tak suek sennya. Aku bini uang belum makan, belum makan kali. Kita kan kesian tengok orang yang belum makan dan 2 hari kan. Kita ambil 50.000 nah. Sedekah, niat kita untuk makan lewat duit 50.000 ini. Apa yang terjadi? Setelah dia balik keluar dari rumah kita 200 meter dari rumah mampir keluar. Ternyata apa yang terjadi? Duit kak dibeli kena rokok di Samsung modul dia kak. Habis sen. Berbohong tak dia? Bagaimana dengan kita yang sudah sedekah? Tidak usah khawatir. Ibu tetap dapat pahala sedekah utuh sesuai niat di awal. Masalah si koyong tadi berbudi itu dosa dia dengan Allah. Bainamu wa baina rabbih. Itu dosanya urusannya kepada Allah. Sedangkan kita tetap dapat pahala utuh sesuai niat kita dari Allah. Berbeda kalau dari awal kita tak tahu. Contoh, Uyung tadi datang, pinjam dulu atau minta dulu 50.000. Untuk apa? Nah, minta 50.000. Buka nak beli cap kunci topi miring anggur merah. Nak kayak botol loh kawan. Nak mabok. Mabok tu maksiat atau tidak? Maksiat atau tidak? Wong yang mabok tu melakukan dosa besar tidak? Dosa besar. Kalau kita sudah tahu kalau unjuk 50.000 dia bakal maksiat, haram kita dia. Tak boleh. Walau niat bersedekah tak boleh. Apa sebab? Karena kita sudah bakal tahu duit ini tidak bakal dipakai olehnya sebagai sarana untuk bermaksiat. Kalau kita unjuk 50.000 dengan uang tadi, maka kita sama saja membuka pintu gerbang baginya untuk bermaksiat kepada Allah. Tak boleh kalau model ini. Tapi kalau kita tidak tahu, dia ngomong di depan kita untuk beli makan, di belakang dibelikan minuman keras, itu dosanya antara dia dengan Allah. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita di awal. Paham kira-kira? Jadi kita kalau menunjuk duit 5.000, 2.000 di pinggir jalan dengan mau minta-minta, kita kan tidak tahu dia nak beli apa kan? Selama niat kita tulus, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Walau kaget tanpa pengetahuan kita dibikin iPhone, ya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita di awal. Namun, ini tambahan dari saya, bukan dari kitab. Kalau dari kitab tadi sudah.
Tambahan dari saya, di zaman sekarang selektif memilih wong yang akan kita beri sumbangan. Karena zaman sekarang ini berpeci model media lagi budi, ngelik set 100.000 matanya hitam berubah jadi merah. Karena nyimak duit berubah pun bisa. Makanya sekarang prioritas kalau nak sedekah dengan wong yang kita tahu. Apakah dulur yang mau deket, atau kalau dulu kita mau berduit, kalau boleh orang lain, tapi cari orang itu kita tahu dia orang yang soleh. Misal kita kan di sini ada masjid nih, masjid Al-Fatihah ya. Ada jemaahnya mungkin dari komplek luar, dari kampung di belakang, ngomong miskin, tapi rajin ke masjid. Dia rajin ibadah, dia miskin. Orang seperti ini yang diutamakan untuk ditolong. Ketimbang tidak jelas di pinggir jalan. Lebih baik nolong orang yang jelas. Galak ke masjid, kita tolong tunjuk upload dia 200.000, dapat berapa pahala kita? 3 pahala. Pertama pahala sedekah dapat. Yang kedua, kita mendapatkan pahala berupa doa dari dia. Dia kan soleh. Dia berdoa, mustajab doanya. Daripada orang di pinggir jalan yang kita tidak tahu semayang apa tidak, ya. Dan yang ketiga, kita menjadikan dia akan mengucap nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pahala jariah kita. Coba kalau kita menunjuk dengan orang yang ahli ibadah sedekah, apa yang terucap pertama kali? Alhamdulillah. Dan duit itu pasti dipakai untuk yang baik. Dipakainya beli makan, dia kenyang, ada tenaga, dia sholat duha, dia sholat tahajud, dapat pahala jariah kita. Kalau tenaga dia bisa ibadah, dari wasilah kita menunjuk dia makan. Jadi kalau miskin pinggir jalan, kita tunjuk yang mak bibi awak anak yang tidak jelas ya. Kita tunjuk duit budak-budak pang, pernah wong tua kali tunjuk. Nah ini tunjuk 5.000. Kira-kira ketika tunjuk duit 5.000 ini apa yang kau ucap? Uji paparan. Terima kasih Pak. Oh, bukan model itu apa yang bagus kau ucap? Apa lagi Pak? Tidak ingat dengan Allah dia. Oi, kita ni hamba Allah. Kau Islam bukan? Iya Pak Islam. Kalau nerima rezeki itu pertama ucap Alhamdulillah. Ingatlah itu. Ternyata banyak orang miskin seperti itu. Ternyata mereka itu memang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah riwayat diucapkan, kemiskinan itu justru mendekati kekafiran. Kefakiran itu mendekati kekafiran. Walau tidak semua ya. Makanya Nabi berdoa dalam Al-Maksurat, hadis sahih. Ibu punya Al-Maksurat kan? Salah satu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kefakiran. Dua hal ini disandingkan oleh Nabi. Kenapa disandingkan oleh Nabi? Ini syarat. Wong yang fakir itu biasanya lebih mudah untuk menjadi kafir. Walau tidak semua ya, ada yang miskin, fakir, ahli ibadah banyak, tapi tidak sedikit di luar sana. Wong yang miskin diunjuk biarawati misionaris duit beras berubah murtad keluar dari Islam. Benar? Banyak terjadi. Makanya kalau kita pengen sedekah, prioritas cari orang yang ahli ibadah, berlipat-lipat dapat pahala ketimbang menunjuk orang yang bukan ahli ibadah. Paham kira-kira? Terakhir sebelum tanya jawab. La huquqa minal abna'i lil aba'i fil muhasamati li ma'rifatil haqqi. Kalau ayah dan anak, wong tua dengan anak ribut, berdebat, selama perdebatannya itu untuk mencari kebenaran, maka jangan kita hukumi anak kita sebagai anak yang durhaka. Kadang-kadang kan adalah kita orang tua anak kita itu bantah, tapi membantahnya itu memang ada sesuatu yang harus dicari jalan keluar, sama-sama mencari kebenaran. Maka kita jangan terburu-buru ngomong dengan anak kita yang ngakak ahli neraka durhaka. Jangan. Apalagi kalau kita orang tua salah. Kadang-kadang ada orang tua memang jelas salah, anaknya yang benar, maka orang tua harus mengakui kebenaran sang anak. Jangan gengsi. Jangan lihat kebenaran itu dari siapa. Lihatlah apa yang diucapkan oleh orang itu. Kalau itu kebenaran, terima walau dari siapapun. Paham?
Ini hadis mengajarkan kalau orang tua dengan anak agak sedikit ribut, konflik, maka tidak sampai menghukumi anak itu durhaka selama mereka berdebat itu dalam rangka mencari kebenaran, bukan berdebat saling nyalahi. Dan yang kedua, sang anak tetap menghormati wong tua. Orang tua tetap menghargai dan membimbing sang anak. Anak juga jangan kelewatan, ay bapakku salah, ngapain aku punya bapak cari ahli neraka. Kecewa kan kita sebagai bapak anak itu. Jangan, anak tetap harus ngomong dengan perkataan yang baik. Sedangkan orang tua menghargai sang anak. Kalau anak memberi masukan, terima. Jangan kita ngomong, demlah ngakak nunjuk-nunjuk masukan, ukaklah haji, nah belum. Kan ada benar itu. Banyak model itu, tidak boleh orang tua, kita sebagai orang yang senior menghargai yang muda. Tapi yang muda menghormati yang tua. Kan enak kalau saling tahu kan cara dari wong tua menghormati, wong tua kepada anak menghargai, maka mereka akan saling mencintai. Paham kira-kira? Baik, saya kira ini saja pembahasan kita tentang hadis nomor 5 kita Riyadhus Shalihin. Kalau ibu nak bertanya silakan, monggo. Dia tuli bahasa kita. Kalau bahasa Jawa monggo, ya. Silakan. Kalau anda bertanya seputar materi boleh. Jika tidak ada, bebas di luar materi boleh. Yang negatif duluan kita kasih ibunya. Izin aku nak minum yang berwarna di sana. Apalagi yang ada es batu minum. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya di luar tema boleh? Misalnya kita zakat fitrah atau zakat mal dikasih ke orang miskin, tapi dia nggak sholat. Itu saya. Iya. Baik. Wong miskin tidak semayang banyak ini, ya. Jangan-jangan aku khawatir banyak juga sudah murtad mereka. Murtadnya sama, bukan keluar dari Islam. Nyebab kemurtad itu bukan kita masuk ke gereja lalu dibaptis, bukan itu saja. Salah satu sebab murtad, dia protes dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada diri. Ya Allah, kenapa engkau tetapkan aku miskin, tidak adil kau ya Allah. Itu murtad kata para ulama. Kenapa murtad? Karena melanggar salah satu dari 6 rukun iman. Rukun iman yang terakhir apa? Beriman kepada Allah dan qadar khairihi wa syarrihi, baik itu ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Harus kita imani, terima. Sambil kita nyari jalan keluar untuk berubah, tapi apa yang Allah tetapkan sekarang terima dengan ridho. Warḍa bi qada'illah, ridholah dengan ketetapan yang sekarang sedang Allah tetapkan bagi kita. Tidak boleh kita protes, Bu. Itu paling minimal dosa besar. Paling parah yang bisa neraka. Wong miskin itu banyak saya temukan di luar ini. Ay ngapo uji aku tidak sholat Jumat, ay datang wong kaya, kami miskin untuk apa semuanya. Wah, itu paling besar bisa murtad. Paling minimal dia fasik. Fasik itu apa? Pelaku dosa besar. Tidak terima dengan ketentuan Allah, itu dosanya sangat besar. Maka kita harus ikhlas terima ketentuan Allah sambil kita berikhtiar mencari jalan ke keluar. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 'ala al-Madhhab Imam Asy-Syafi'i, ini kitab yang paling populer sekarang, disebutkan syarat penerima zakat. Apapun zakatnya, penerimanya harus beragama Islam. Wong fakir, wong miskinnya wong Islam. Ini menurut madhab kita Imam Syafi'i. Selama dia Islam, sah kita beri zakat kepada dia, mau zakat mal atau zakat fitrah, boleh. Walaupun dia tidak sholat. Karena menurut madhab Syafi'i, orang tidak sholat itu tidak sampai kafir, tapi fasik, pelaku dosa besar. Dengan syarat dia masih meyakini sholat itu wajib. Tapi kalau ada orang tidak sholat, dia ngomong dalam hatinya, aku tidak sholat subuh karena aku yakin sholat subuh tidak wajib. Sepakat 4 mazhab, orang seperti ini murtad, keluar dari Islam. Murtad, Bu. Jadi kalau ada orang miskin, ketika ditanya ngapain ada semayang, sudah-sudahlah, tidak yakin sholat wajib dan juga kami miskin untuk apa? Nyembah tunjuk kami duit. Murtad hukumnya itu. Tidak boleh hidup zakat dengan dia.
Karena menurut Dr. Mustafa Bukhari di dalam kitabnya tadi, menurut mazhab Syafi'i yang menerima zakat wajib beragama Islam. Tapi kalau sedekah bebas, sedekah sunnah. Kita menunjuk dengan membaca ekor, cece miskin, mohon maaf ya, kalau disebut kita cuma seket, kita tunjuk di padang Selasa banyak, boleh bu. Karena sedekah sunnah tidak mesti wong Islam. Wong non Islam lagi salah, butuh bantuan tolong. Bisa jadi dengan kita tolong dia tertarik untuk masuk Islam, dapat hidayah. Tapi kalau zakat tidak boleh. Karena zakat itu rukun Islam. Rukun Islam itu pokok. Maka penerimanya juga harus beragama Islam. Selain dia termasuk 8 golongan asnaf kan? At-Taubah ayat 60. Apa lagi apa? Apakah itu sah hukumnya atau diulang lagi zakat fitrahnya itu Ustaz? Baik. Larinya tidak sah zakatnya, larinya sedekah biasa. Maka zakatnya harus dikodok. Nah, dikodok itu sama aja sholat diulang. Yang menurut mazhab kita Imam Syafi'i diulang, karena yang menerimanya bukan Islam. Jelas loh dalam kitab itu saya bawa referensi, tapi tidak berani ngomong basi-basi. Buka kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Manhaj Imam Syafi'i. Orang miskin kalau dia non Islam, non Islam yang kafir, kita menunjuk zakat dengan dia kafir, tidak sah zakatnya. Maka zakat itu tidak sah, wajib dikodok diberikan kepada orang yang tepat. Kalau bisa diambil lagi, tapi kan tidak lemak. Kalau tidak lemak berarti dulu itu sedekah sunnah. Dapat pahala tapi sedekah sunnah. Tapi zakatnya belum tertunaikan. Bagaimana cara tertunaikan? Diulang, dikodok diberikan kepada orang yang memang berhak menerima. Tapi kalau dia miskin masih Islam, walau tidak sholat, menurut mazhab Syafi'i tidak sampai kafir, tetap sah selama dia meyakini sholat itu masih wajib. Kecuali kalau dia tuh yang memang sudah murtad, tidak semayang karena sholat itu tidak wajib, sudah tapi jangan ambil zakatnya. Paham? Jadi tidak usah ragu kalau dia miskin secara hukum Islam dia sudah Islam. Zakat kita tetap sah. Tapi kalau pajak, tunjuk zakat, tunjuk sedekah, kalau dengan uang yang tak jelas itu saya selalu tunjuk pesan. Jangan lupa sholat. Kalau ibu nak berubah nasib tak kami sahur juga ngomong, tapi bisa berubah nasib karena sholat. Oh iya Pak, ada juga semua ya. Jadi ada pernah kami naik ini ya. Mana aja ya. Nah, kita maklumi lah biasanya orang miskin itu kebanyakan ada kurang. Karena mungkin hidupnya keras. Walaupun ada orang miskin ahli ibadah, adatnya bagus, ada. Kami sering tunjuk sedekah atau dia miskin, anaknya ada 3, kami rutin tunjuk sedekah karena dia ahli ibadah. Dari afdal tunjuk orang itu daripada tunjuk orang yang jelas. Jangan-jangan kami mau kayu dulu. Di Jawa itu kan rumahnya besar di dusun, punya mobil pulau, jadi profesi model ini. Paham ya? Silakan undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, izin Ustaz, bagaimana caranya menjalin tali silaturahmi yang sudah lama terputus dengan keluarga, dengan tetangga terdekat, bahkan katanya kalau misal sudah dibaikin terus dikasih itu masih juga belum baik dengan kita, solusinya itu bagaimana? Terus sudah bagaimana caranya kita baik, itu pertanyaan. Pertama tadi sudah dijawab oleh ibu itu. Kalau kita ini punya tetangga yang terputus silaturahimnya, maka kita yang memiliki ilmu agama jadilah orang yang pertama kali melanjutkan silaturahim. Disambung lagi. Karena Nabi mengancam, la tufa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. Tidak akan diterima keangkat kepada Allah salatnya walau hanya sejengkal dari atas kepalanya. Siapa mereka? Salah satu kata Nabi, wa akhwani mutasalimani, 2 orang saudara yang saling bermusuhan.
Kalau dia rajin sholat, sholatnya tidak mau dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara nyambungnya banyak cara. Zaman sekarang kan modern nih, lewat WA, kado minta maaf kalau aku salah. Kita sama-sama manusia minta ridho. Buat dengan kalimat yang bagus. Atau yang kedua, dan umpan. Apa yang dia senang? Senang sate padang. Membawa sate padang ke rumahnya. Mudah-mudahan dia tersentuh. Atau jurus yang paling manjur, dia lagi sakit, datangi, bawa hadiah oleh-oleh, tunjukkan rasa belas kasih kita kepada dia. Kami turut sedih, antum sakit, mudah-mudahan antum bisa sehat, doakan yang baik. Insya Allah itu semua dia akan tersentuh dan berubah. Tapi jangan datang kaget ke tempat bebek rumah sakit. Ini kan rasa kelahiran, kenapa musuhnya? Oh, nambah sini. Kalau disuruh akan dengan doa yang baik. Masih tak mempan pulau. Cara yang lain adalah doakan dia dalam kesendirian kita. Yang penting di hadapan Allah bukan kita yang putus. Kita sudah berusaha nyambung. Yang putus ke dia menutup pintu, dia memblokir WA kita, dia yang berdosa. Dan kita sudah berusaha untuk meraih. Tapi masih ada satu jalan, kita doakan dia di kesendirian kita dengan doa yang baik untuk dia. Jangan dengan doa yang buruk, dengan doa yang baik. Karena ada hadis Nabi mengatakan, jika seorang muslim mendoakan saudara muslimnya yang lain, yang mana saudara muslimnya tidak mengetahui, maka datang malaikat kepada dirinya yang berdoa tadi, lalu malaikat itu berkata, walaka bimithli. Kata malaikat, semua yang kamu doakan untuk saudaramu itu untukmu terlebih dahulu. Makanya kalau kita nak bayar duit, carilah yang paling kita kesel jago. Oh, tukang gue nih, tidak pernah bayar utangnya 70 juta. Berdoa lagi tahajud, ya Allah berikan tetangga kami ini uang 5 miliar. Bisa tidak mengerti? Berikan dia uang 5 miliar ya Allah. Datang malaikat kata lagi, aku kata malaikat, aku aminkan doa ini untukmu dulu. Maka kalau dikabulkan oleh yang pertama kali dapat 5 miliar siapa? Kita kan dia. Tapi ini tidak mudah. Ini bisa dilakukan bagi orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya tidak bersih, dia berdoa, ya Allah, dia tetangga 5 miliar ya Allah, tapi sakit ya Allah. Ini ikhlas. Kalau ikhlas harus, ya Allah, beritahu ya Allah, bagaimanapun dia umat Nabi SAW dicintai juga oleh Nabi, aku berdoa yang terbaik, berikan dia kelapangan rezeki supaya dia bisa membayar hutangku. Maka Allah melalui malaikat akan mengatakan, engkau akan dikabulkan doamu untuk dirimu dulu, baru untuk saudara. Jadi itu caranya, doakan dia di kesembunyian kita tanpa kita tahu. Jangan tadi habis berdoa kita WA, cek lah doain kau dapat 5 miliar. Itu. Amin. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai kurban Ustaz. Selama ini kan kita sudah lewat benar, tapi ini masalahnya dari kurban itu termasuk diri saya Ustaz ya. Dikasih sama keponakan untuk korban, terus ada tetangga, terus ada yang dari masjid Ustaz ya. Sehingga daging korban itu banyak Ustaz ya, dalam kantong. Jadi dimasuk di freezer Ustaz, terus terang saja. Jadi sudah berapa hari ini kan setelah kita masak, setelah kita bagi sedikit sama keluarga ya, ternyata daging itu masih ada. Itu pengalaman saya ini, saya bungkus dimasukkan freezer. Nah gimana itu Ustaz, boleh apa tidak? Sampai sekarang masih ada. Karena di rumah cuma berdua suami istri. Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, ini masukan saja. Ini belum jawaban. Semua sesuatu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk daging yang ada di kulkas. Apa salahnya buat kedai balado unjuk aku? Kamu pakai kedai tidak? Bawa ke sini aku. Itu masukan. Bahkan jawab. Menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ada satu hadis bahwa Nabi melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dari hadis inilah
ada orang salah paham. Oh berarti daging kurban tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari, harus segera dimakan. Ada tunjuk dan bohong. Ternyata hadisnya tidak seperti itu berbicara. 3 hari yang dilarang oleh Nabi itu ketika pada masa Nabi pernah terjadi paceklik, wong saro di zaman itu. Sehingga orang-orang kaya yang berkurban kata Nabi, jangan kamu simpan daging lebih dari 3 hari. Kalau Anda simpan, sedekahkan kepada orang-orang yang susah. Lalu riwayat hadis itu mengatakan ketika masa paceklik sudah hilang, sudah selesai, wong kembali menjadi makmur, maka Nabi mengatakan mulai sekarang kalian terserah untuk menyimpan daging itu, silakan, boleh. Dan ini berlaku sampai sekarang. Jadi ibu boleh kalau nyimpan daging tidak masalah. Saya juga banyak ibu bekas daging banyak. Tapi hari ibu jujur ya, saya buat sate-sate dengan jemaah bagi-bagi nyate hari Selasa kemarin lagi. Waktu jemaah nyate tempat kami gratis deh bu, sate dia nukung nanti makan. Tahu tak hati nomornya ibu? Jadi itu jawabannya bahwa memang ada hadis yang melarang itu. Tapi tidak sampai di situ, harus dikonfirmasi dengan hadis yang lain. Ketika paceklik itu hilang, Nabi membolehkan orang-orang pada masa itu untuk kembali menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Monggo kata Nabi silakan. Ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jemaah setia kita nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ini nanya, tadi ada pertengkaran antara orang tua sama anak. Ya. Ini bukan bertengkar sebenarnya. Si anak ini mengutarakan dengan orang tuanya bahwa dia punya hutang yang mendesak harus dibayar. Nah, sampai dilapor-laporkan ke polisi. Nah, sedangkan orang tuanya ini tidak baik. Dia tidak bantu macam itu. Nah, sehingga si anak ini pergi dari rumah udah sebulan lebih tidak balik. Nah, ini alasan itu karena dia sudah ngomong, kalau si anaknya tadi sudah ngomong sama orang tuanya, karena katanya kalau anak bahwa dirinya itu dimasuk penjara atau dibunuh sama orang, rela orang tua, rela tidak mama papa katanya. Nah, Jadi akhirnya dia yang kecil jadi pergi dari rumah. Tidak minggat sih anaknya sebenarnya begitu tahu di tempat saudaranya. Nah, jadi baik. kami tanya ngapo jadi pergi, yo pengen menenangkan pikiran baik orang tuaku katanya sudah rela kami masuk penjara. Baik. Dan sudah tentang itu. Nah yang menakutkan itu bagaimana anak ini apa termasuk Durhaka apa ya? Macam mana katanya macam mana? Ya baru untuk macam mana. Solusinya macam mana? Ya begini bu, lebih baik jangan macam mana, maknanya cepat. Ini maknanya ya. Begini bu, orang tua itu tugasnya membimbing anak, mengarahkan anak, dan jika bisa membantu anak. Ini tugas orang tua. Dan sebenci-benci apapun kita dengan anak, tetap kita mengakui dia anak kita walaupun kita ingat. Kalau dia meninggal nangis juga kasih kita kan. Apalagi dia keluar dari rahim ibu sendiri. Jadi dalam konteks ini sang anak itu harus paham. Ketika orang tua mengatakan sudah rela anaknya mati-mati atau di luar sana, sebenarnya itu hanya ucapan saja, tidak dari dalam hati. Anak itu jangan baper. Sang anak jangan baper. Dia harus berkaca diri. Bisa jadi orang tua berkata demikian kalau memang ulah sudah meninggal kepala orang tua. Jadi jangan langsung serta merta nyali orang tua. Orang tua itu wajar menerima itu sebab tingkah laku anak ini memanglah majal bahasa kita. Ya, majal. Buat tingkah terus. Wajar orang tua saya anak masuk penjara masuklah mati sana. Wajar orang tua kan ngomong itu. Ini hanya ucapan, tapi dalam hati orang tua itu nangis. Ini yang harus dipahami oleh sana. Satu. Yang kedua,
jika memang sang anak menilai dia pengen menenangkan diri dalam rangka merefresh pikirannya sehingga dia bisa tenang, bisa kembali sejuk, maka tidak masalah dia menjauh sebentar dari orang tua, tapi bukan memutus tali silaturahim. Karena apa? Bisa ada pertimbangan. Budak ikan tidak benar. Kalau dia serumah dengan orang tua, kaget dia naik hitam nih anak, bunuhnya oleh orang tua. Lebih baik anak ini dipisahkan dulu, dipompes dulu, kemudian dinasihati dulu. Kalau sudah siap, kayak akan dia tiba masakan dengan orang tua, maka dibawa kembali kepada orang tua. Ini masalah teknis, banyak cara bu, ya. Jadi kalau kasus yang seperti tadi, anak itu ingin menenangkan diri, silakan. Tapi tolong dia tahu sang anak, jangan kau berniat di dalam hati memutuskan tali silaturahim dengan orang tua. Karena sampai mati pun engkau tuh anak orang tua. Engkau tuh binyo, kalau kayak kau mati binyo dengan bin bapak kau, bukan orang lain, ya kan? Dan engkau itu lahir dari rahim ibumu. Walaupun ibumu ngomong engkau bukan anakku lagi, itu cuma di mulut, jangan terlalu baper. Bagaimanapun di dalam hatinya orang tua sayang kepada dirimu. Paham nggak? Jadi dibutuh dinasihati anak tadi. Tapi kalau anak itu sudah keluar dari rumah, sembari di dalam hatinya, pokoknya aku ingat dengan mama, tidak benar, aku putuskan silaturahim. Nah ini anak durhaka namanya. Tapi kalau dia tidak memutuskan, niatnya cuma menenangkan diri, niatnya untuk mengisolasi diri dulu, menahan diri. Justru kalau dia dekat orang tua, kaget takut orang tuanya jadi menolak, kaget kan? Digebuknya lah kan sekarang banyak anak nyepak orang tua, anak muja orang tua pakai cagar kuah dong sekarang. Inilah yang terjadi. Maka kita mesti bijak ibu melihat peristiwa tadi. Bagi anak jangan terlalu baper. Bagi sang anak harus memahami orang tua tadi keras, karena bisa jadi memang tingkah kita sudah menyakiti hati orang tua pada level yang paling tinggi. Tapi bagi orang tua, walaupun sebenci apapun dengan sang anak, ketika anak kembali ke rumah, buka pintu selebar-lebarnya, karena bagaimanapun mereka adalah anak kita sendiri. Paham ya? Insya Allah. Baik, cukup. Satu lagi ya? Masih Ustaz? Nah, satu lagi. Silakan. Ustaz, dua lagi kayaknya Ustaz. Ya, sudah dua lagi kita kunci. Karena anak ditunggu di UIN Raden Fatah ini sebelum iya, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, mohon maaf ini mau nanya aja secara ini karena kebetulan membahas mengenai sedekah Ustaz. Kebetulan di daerah kami itu ada orang suka minta masuk ke rumah. Terus kebetulan kalau kita ada terus kita kasih. Cuma alhamdulillah seiring waktu ya nggak terlampau terkusuk lah ya kita kasih. Pas waktu saat ada kita kasih terus kayak gitu. Tahu-tahu udah lama nih Ustaz, udah lama dia bawa anaknya Ustaz rupanya. Jadi kayaknya kalau kesannya kalau saya lihat itu dia itu membimbing anaknya untuk berminta-minta lagi gitu loh Ustaz. Nah, bawa ahli waris. Iya, ahli waris lah kayak gitu. Cuma yang saya sayangkan gini Ustaz, kita sudah tahu nih bahwa kita memberi seseorang itu dengan ikhlas dan tulus ke orangnya. Cuma kan hasilnya seperti itu Ustaz. Jadi kemasalahannya saya ini jadinya begini di dalam hati nih Ustaz. Waduh, ini berarti salahnya di saya dong, gitu kan? Karena kita memberikannya itu ikhlas, nggak memikirkan sampai ke situ. Tiba-tiba dia bawa anaknya, jadi kita agak agak berpikir lagi mau ngasihnya lagi kan? Ya. Padahal tadinya itu ya anggaplah mungkin sisihan uang lah ya. Tadinya tidak ada berpikir buruk atau kayak mana. Nah, makanya saya bilang gini, kadang atau mau dikasih modal nanti yang dihabisinnya gitu-gitu loh Ustaz, jadinya saya berpikir. Jadi bagaimana pendapat Ustaz untuk dalam keluarga? Karena terus terang Ustaz itu jadi dilema sih. Ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekarang orang itu mentalnya sudah rusak. Jadi walaupun ditolong manapun mentalnya sudah terdidik mental minta. Jadi bagaimana solusinya bagi kita yang punya rezeki? Pertama, ibu secara dasar dulu. Setiap ibu memberi dia, walaupun tiap hari dia datang ibu unjuk 5.000, ibu tetap dapat pahala. Ini harus dipahami. Walaupun dia datang tiap hari ibu unjuk,
dia melunjak bahasa kita tunjuk lagi tetap dapat pahala. Hanya saja kita kesian hidup dia menerima itu terus. Kita tidak hanya memberi ikan, kalau pacak tunjuk pancing dan kail, sehingga dia bisa mencari uang sendiri. Sekiranya kalau kita tunjuk terus, itu menyebabkan dirinya ketergantungan dengan sifat minta-minta dan bisa memudaratkan anaknya, sehingga anaknya diajari juga minta-minta. Padahal anak itu masih kecil, masih ada peluang untuk sukses, tapi dari kecil diajari minta-minta. Menurut kami, ibu boleh sebagai langkah pencegahan menyetop sementara pemberian bantuan kepadanya. Boleh, tidak salah. Tujuannya apa? Mendidik dirinya. Mendidik dirinya supaya bisa mencari rezeki dengan cara usaha, bukan dengan cara minta-minta bergantung dengan orang lain. Tapi kalau sesekali ibu menunjuk lagi, monggo. Tapi kalaupun ibu tidak memberi lagi dengan niat memberi pelajaran kepada dirinya supaya tidak melunjak, maka ibu tidak berdosa di sini. Dengan syarat tetap kita tidak berlaku kasar dengan mereka. Kami sebutkan dalam surah Al-Ma'un kan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka itu membentak orang miskin, membentak anak yatim, termasuk di dalam Quran surah Ad-Duha, wa ammasa ila fala tanhar. Wong miskin tak boleh dibentak. Walaupun dia penerima, belum datang kau bawa anak besok bawa cucu, jangan dibentak. Tapi mau baik-baik, mohon maaf ibu, saat ini kami belum bisa memberi. Kami sudah memberi dengan masjid misalnya. Sudah dia yang baik-baik kan. Bagi mereka tahu diri sendiri. Bukan ibu saja, saya juga mengalami ibu. Tiap minggu datang terus. Wong sehat, anak dengan anaknya masih lanang sama bapaknya tua, naik motor. Datang ke rumah kami, wong tua kami, selalu kami alasan mintanya nak nebus obat gini. Awal-awal ditunjuk 50.000. Minggu depan datang lagi nak bayar ini. Baik. Caranya dari kita ni ATM dia kan, gitu kan. Walau kalau kita tunjuk tetap dapat pahala. Tapi pertama kita khawatir ini modus penipuan. Dan yang kedua kita khawatir ini menjadikan dia bermalas-malasan. Sedangkan bermalas-malasan juga dilarang lagi. Makanya Nabi berdoa dalam surat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal itu artinya malas. Dilarang oleh Nabi malas. Maka boleh dengan alasan itu kami tegas. Mohon maaf untuk sementara kami tidak bisa lagi hidup kamu. Silakan cari tempat. Tapi tetap kita sedekah juga ke tempat yang lain kan. Kadang-kadang kita nolak dia ada rasa bersalah. Aman aku ini sedekah transfer dulu yang lagi susah. Lebih afdal tunjuk kepada dulu. Ketika Anda menolak, Anda tidak berdosa. Tapi tetap dengan cara yang baik. Niatkan bahwa kita menolak ini memberikan dia pelajaran dan memberikan dia pemahaman bahwa hidup jangan minta-minta, harus usaha. Paham kira-kira? Nah, jadi kalaupun ibu menolak, ibu tidak berdosa, tapi tolak dengan cara yang baik. Karena memang berarti orang itu mentalnya sudah mental minta-minta saja. Ini yang bahaya dan ini banyak. Kita tunjuk siko, ngajak kawanmu, minggu depan limo, akhir depan pagar kita kami. Oke, sekarang di rumah orang tua kami PPP ya sudah. Karena kakak kami bupati terakhir kan, jadi dia berani. Tapi kami tetap sedekah di tempat yang lain ya. Ustaz, boleh satu lagi ya? Masih berkaitan dengan sedekah dan zakat ya, Ustaz. Kan kalau sedekah tadi tidak ada haulnya, terus kepada siapa saja boleh sedekah. Kalau zakat, nah itu kan harus mencapai haul. Kemudian memang sudah ditentukan 8 asbab tadi yang menerima. Nah ini ada kasus misalnya orang yang sudah pensiun ya, Ustaz, katakanlah sudah pensiun, katakanlah dia kan dapat uang besar, enggak, karena kemarin tuh ada salah satu yang berkata seperti ini. Jadi kita tuh ketika punya uang besar itu berat mau mengeluarkan zakatnya itu ya, Ustaz. Jadi kalau misalnya ketika baru dapat uang besar, ibu katanya ya, kata yang di sana, Ustaz,
ketika baru dapat itu keluarkan 5%. Memang besar kan Ustaz, katakanlah misalnya 1M berarti 5% itu 50 juta. Tapi cukup sekali dia bilang. Nah, untuk yang tahun berikutnya misalnya itu sudah mencapai 1 haul, tidak perlu lagi dikeluarkan 2,5-nya. Nah itu gimana? Benar apa enggak itu Ustaz? Enggak maksudnya itu enggak perlu dikeluarkan lagi 2,5 tahun berikutnya, tapi cukup tetap dikeluarkan tapi sedekah gitu loh Ustaz. Untuk tahun berikutnya lagi keluar lagi ya? Iya, keluar lagi tapi tidak bukan zakat jadi namanya, sedekah gitu. Jadi zakatnya sekali itu lah. Iya, sekali dikeluarkan tapi 5%. Begini, zakat ada aturan tersendiri, ya. Zakat mal ini konteksnya emas, perak atau uang. Ada nisab dan haul. Kalau sudah memenuhi syarat nisab dan haul, baru wajib dia keluar zakat. Kalau belum sampai belum wajib. Nisabnya berapa? Nisabnya itu 85 gram emas. Dan sudah tersimpan selama 1 tahun Hijriah, bukan Masehi. Tahun Hijriah. Jadi kalau ibu punya harta senilai minimal 85 gram emas atau lebih. Segram emas berapa? Sekarang segram, bukan suku, segram. Sejuta 800, semain 2 juta sebenarnya. Nah, kita hitung di kalkulator ya. 1,8. Nih 1,8 dikali di kalkulator kan. 1,8 dikali dengan 80 gram, 153 juta. Kalau ibu punya duit 153 juta minimal dan ngendep tidak berkurang di bawah itu selama setahun Hijriah, ibu mulai tabungan ibu 153 juta tanggal 10 Zulhijjah kemarin Idul Adha sampai 10 Zulhijjah tahun depan masih 153 atau di atas, baru ibu kena zakat 2,5%. Berapa 2,5% dari 153 ini? 153 ya, dikali dengan 2,5%, namanya 3,825 juta, 3.825.000, 2 juta. Zakatnya kan keluar. Ini berlaku tiap tahun, bukan sekali. Tiap tahun. Tahun depan keluar lagi rumus yang sama, selama duit itu masih di atas nisab 85 gram. Kalau sudah di bawah, mulai lagi dari awalnya. Kalau dia misalkan di bawah 85 gram atau di bawah 153, kalau ibu membayar anak kuliah ibu di kedokteran jadi 100 juta, ya kan, 100 juta kurang kan, maka urung nisabnya. Ditunggu lagi sampai duitnya dipucuk 153 juta, berarti belum wajib zakat. Tapi kalau bertahan 153 sampai tahun depan masih bertahan, keluar 2,5%. Kakek tahun depan lagi masih bertahan, keluar lagi 2,5%. Ini kita keluar. Makanya kata Nabi, harta itu harus diputar. Jika tidak diputar, kata Nabi, harta itu akan habis oleh zakat. Tiap tahun 2,5% sampai dia di bawah di nisab. Paham ya? Berbeda kalau orang tua ibu begini. Untuk sekarang dia dapat duit 150, dapat duit misalkan per bulan gaji pensiunnya saya berapa dong? Sekitar 15 juta per bulan saya ya. 15 juta. Ya, langsung dapat nih. Ini langsung dapat. Oh, langsung dapat. Iya. Dia dapat 150, 200 juta lah dapat duit kan? Ya, 200 juta. 200 juta ya, sudah aku tulis 200 juta. Nah, hapus lagi 1 duit. 200 juta. Langsung mama keluarkan 5%, ya, 5%. Padahal kalau nisab sudah sampai, tapi haul belum. Nah, menurut sebagian ulama ada istilah takjilus zakat. Boleh menyegerakan membayar zakat sebelum waktunya. Nah, jadi kalau ibu mengeluarkan 2,5% atau 5%, ya tadi 5% ya, berarti 200 juta, 5%-nya berapa? 10 juta. 10 juta dikeluarkan, diberikan kepada fakir miskin. Niatnya zakat, yang dihitung zakat 2,5%, 2,5% yang sisa sedekah. Nah, itu sah zakat hukumnya menurut pendapat Dr. Yusuf Qaradawi, ya, walau belum sampai setahun haul sah. Sehingga kalau sudah setahun, tahun depan tidak keluar zakat. Tapi untuk tahun depan yang berikutnya keluar lagi.
Nah, tadi kan saya tanya tahun depan lagi keluar lagi nggak? Kata ibunya tidak, berarti keliru. Kelirunya di situ. Karena zakat ini berlaku setiap tahun, setiap tahun. Berarti kalau ibu terima awal 200 juta, ibu langsung keluarkan zakatnya, boleh. Pakai pendapat yang Yusuf Qaradawi tadi, menyegerakan membayar zakat sebelum waktunya. Sah. Sehingga ketika sampai waktunya tahun depan tidak perlu lagi keluar. Tapi untuk tahun berikutnya keluar lagi zakat 2,5%. Paham kira-kira? Jadi tetap wajib keluar tiap tahun. Tapi dia tahu dengan Muhammad tadi, yang untuk tahun ini tidak usah lagi karena tadi sudah 5%. Kayak tahun depannya lagi baru keluar 2,5%. Tetap sama. Selama duitnya di atas nisab tetap keluar zakat. Ya, tetap keluar zakat. Tapi kayaknya kan lama-lama berkurang. Tahu-tahu habis di bawah 140, di bawah 150. Contoh 140 juta, maka tidak wajib lagi zakat ya. Tinggal menikmati deh. Makanya ada batas nisab. Nisab itu lah batas. Kalau dia di atas baru keluar zakat, di bawah tidak kena zakat. Yakinlah begini. Zakat dan sedekah itu memang secara kasat mata kurangi harta, tapi akan ditambah Allah dari cara yang lain harta yang sudah kita zakatkan dan kita sedekahkan. Maka janganlah kita menahan harta bagi orang yang berhak menerimanya, yaitu zakat mal ataupun zakat fitrah kalau paham kira-kira? Baik, sekira ini. Ya, kalau sifatnya sama, duit, ada dolar, ada rupiah, ada real, digabung boleh. Digabung, dirupiahkan, jadi ke satu, baru kali disamakan. Kalau emas, kalau bisa dipisah, emas, perak. Walau ada ulama boleh disamakan. Di total emas yang dirupiahkan, samakan dengan duit. Ini ada yang berpendapat supaya bisa kena zakat. Ada orang kan dipisah-pisah, dia ada kena zakat. Nah, kalau niatnya seperti itu, lebih baik digabung. Total duitnya ada 100 juta, emas yang dia simpan ada total nilainya 500 juta. Di total itu kira zakat 2,5%. Ya, itu disebut di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sa'di. Tapi kalau misalkan zakatnya sifatnya beda, zakat mal dengan zakat pertanian, zakat mal dengan zakat perdagangan, tidak bisa digabung, dia terpisah karena aturannya berbeda, sifatnya juga berbeda. Paham ya? Sehingga ini saja sudah 11.30. Satu lagi. Tadi masalah blokir. Ya. Nomor HP orang itu boleh nggak gitu? Saya kan bikin pusing atau ya macam-macam lah kan. Begini, memblokir itu ada kala satu kondisi niat itu memutuskan tali silaturahim. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau memblokir itu dalam langkah preventif, namun punya satu darah mengurangi mudarat, itu tidak masalah. Contoh, ini tiap hari ada nominasi gitu, disambut penipu, kita blokir, boleh tidak boleh, karena mudarat. Atau tadi meringan, tiap WA. Iya, WA minta duit dulu ada di luar sana ada uang WA lagi loh, belum gue. Boleh diblokir jika ada mudarat di sini, tidak usah diblokir. Niat itu menghindarkan mudarat, bukan memutus tali silaturahim. Itu saja. Jadi dalam kondisi diblokir kita memang kecewa dengan orang ini dan dia mengganggu bahkan mengancam. Ada kaitan dengan jiwa, ada kaitan dengan harta, ada kaitan dengan kehormatan keluarga. Demi terjaga semua itu, maka memblokir boleh dalam langkah menyelamatkan diri dari mudarat. Apalagi kita sudah sepuh, kalau pening kepala diri atau sakit pengaruh dengan kesehatan, lebih baik blokir boleh. Tapi niatkan bukan untuk memutus tali silaturahim. Artinya kalau ketemu dia di masjid, kemudian ini kita tetap tegur. Tapi kalau untuk di sini, mohon maaf kami tidak bisa diganggu dulu demi kesehatan kami sendiri. Monggo tidak terpaksa. Tidak mas, yang masalah tadi yang aku ceritakan diblokir itu pokoknya kita berusaha. Kau bukan dulu lagi diblokir. Nah ini yang kata Nabi memutuskan tali silaturahim. Paham kira-kira? Insyaallah. Baik, saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama sebelum kita tutup kita membaca doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah kami minta ampun. Kami harus umum misi yang ditunggu. Jadi tidak bisa melok makan apapun, mohon maaf ya, karena kami harus segera